ibadah kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu meskipun berada di rumah, kami boleh bernyanyi dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siap untuk bernyanyi? Iya, kita angkat pujian Saya Bergirang. Adik-adik tahu lagunya ya? Boleh tepuk tangan ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, hatiku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, hatiku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Kita akan pujian yang kedua, duduk senang berjalan senang. Duduk senang berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya, celengannya masih ada ya. Masukin uang persembahannya ke dalam celengan. Kita akan pujian persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu. Saat ini Tuhan kami mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. Tuhan juga berkati Papa Mama, kakak adik, teman-teman kami, dan rasul-rasul semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan pujian yang keempat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Adik-adik semua, pastinya adik-adik pernah menonton film Upin Ipin. Pasti senang ya, biasanya kalau waktu Upin Ipin udah main, wah semuanya hafal itu ceritanya karena sering kadang-kadang ceritanya berulang-ulang. Bahkan suara dari Upin Ipin mungkin adik-adik bisa menirunya. Adik-adik selain Upin Ipin, siapa aja teman dari mereka? Ya, ada Meme, Jarjit, Ehsan, ada Ismail, ada Fiji, dan masih banyak lagi teman mereka. Nah, kalau mereka berkumpul itu senang ya, karena mereka bermain bersama, kadang-kadang mereka pergi ke pasar, mereka sekolah, dan mereka itu hidup rukun satu dengan yang lainnya. Saling mengasihi, saling menghormati, tidak membeda-bedakan walaupun mereka itu beda suku, berbeda agama, dan bahkan mereka itu saling menghargai. Nah, misalnya kalau hari besar, perayaan Imlek atau juga Idul Fitri, mereka itu saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Wah, senang ya lihat bagaimana kehidupan mereka. Apakah adik-adik juga seperti itu dengan teman-teman? Saling menghormati, tidak membeda-bedakan, berteman dengan siapa saja. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menginginkan kita semuanya tidak membeda-bedakan dalam berteman. Kita harus berteman dengan siapa saja, baik itu orang yang satu suku dengan kita, yang satu agama atau juga berbeda agama atau berbeda suku, orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang bagaimanapun, semuanya kita harus berteman dengan mereka. Sama seperti Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini juga bercerita bagaimana Tuhan Yesus yang tidak membeda-bedakan manusia. Dia memperlakukan semua orang sama, bahkan dia mengasihi terlebih orang yang berdosa. Pada waktu itu Tuhan Yesus dalam perjalanan dari Yudea, Tuhan Yesus mau kembali ke Galilea. Nah, untuk kembali ke Galilea, Tuhan Yesus harus melewati daerah Samaria. Adik-adik tahu nggak? Orang Israel atau orang Yahudi, mereka itu tidak berteman dengan orang Samaria. Karena mereka itu berbeda di dalam keyakinan dan juga cara beribadah. Bahkan juga orang Israel itu selalu menganggap orang Samaria itu adalah orang yang lebih rendah daripada mereka. Tetapi adik-adik pada waktu itu Tuhan Yesus dia melewati daerah Samaria dan waktu itu dia berhenti di sebuah sumur. Dikatakan waktu jam 12 siang tentunya sangat panas. Ya kalau jam 12 siang itu biasanya matahari itu pas di atas kepala kita. Dan kita juga pasti malas keluar rumah karena cuaca yang begitu panas, ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu pergi untuk membeli makanan karena sudah waktunya mereka akan makan siang dan tinggallah Yesus di tepi sumur itu. Pada waktu itu adik-adik tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria mau mengambil air. Nah, adik-adik kenapa perempuan itu siang-siang datang mengambil air? Biasanya
orang atau perempuan di daerah mereka itu kalau ambil air itu pagi hari atau sore hari bersama-sama. Tetapi perempuan ini justru dia datang pada waktu siang, cuaca yang begitu panas, di saat orang-orang malas atau tidak mau keluar rumah. Adik-adik, perempuan itu dia punya kehidupan moral yang tidak baik. Dikatakan bahwa wanita itu dia tinggal dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, dan sebelumnya dia juga sudah punya beberapa suami. Jadi kita bisa bayangkan bahwa perempuan itu dia itu dikucilkan dari masyarakat. Orang-orang tidak mau berteman sama dia. Apalagi perempuan-perempuan ya, mereka sangat benci kepada perempuan Samaria itu, tidak mau berteman sama dia. Itulah sebabnya dia siang hari pergi ke sumur untuk mengambil air supaya tidak bertemu dengan orang-orang, karena dia merasa malu, dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak layak di hadapan orang banyak, sehingga dia memilih pada siang hari mengambil air. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, dia katakan, berikanlah aku minum. Lalu perempuan itu bilang, dia katakan, masakan engkau seorang Yahudi minta air kepada seorang Samaria? Karena tadi ya adik-adik ya, orang Samaria itu tidak berteman dengan orang Yahudi. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus kembali berkata kepada perempuan itu, dia katakan, engkau tidak mengenal aku. Seandainya engkau mengenal aku, pastilah engkau akan minta minum, minta air daripadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada mulanya perempuan Samaria itu tidak mengerti apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus tentang air hidup. Karena dia berpikir air itu ya air yang dari sumur itu. Tapi Tuhan Yesus secara perlahan-lahan dia menjelaskan, dia membimbing wanita Samaria itu sampai dia mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan air hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dan pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria itu kemudian mengubahkan hidup dari wanita Samaria itu. Pada mulanya dia hanya mengenal Tuhan Yesus itu sebagai orang Yahudi. Itulah sebabnya dia memanggil Tuhan Yesus, dia katakan, engkau orang Yahudi minta air sama orang Samaria. Tapi kemudian setelah mereka berbincang-bincang, perempuan itu kemudian memanggil Tuhan Yesus dengan kata Tuan. Jadi sudah lebih pengenalannya itu sudah semakin bertambah. Sampai kemudian adik-adik, Tuhan Yesus mengungkapkan semua perbuatan dari wanita Samaria itu. Dia katakan, panggil suamimu. Lalu wanita Samaria itu bilang, aku nggak punya suami. Dan Yesus bilang, betul katamu, memang engkau tidak punya suami, dan yang sekarang bersama dengan engkau itu bukan suamimu. Nah, adik-adik, kita melihat Tuhan Yesus, walaupun dia baru pertama sekali bertemu dengan wanita Samaria itu, tetapi dia mengetahui kehidupan dari wanita Samaria. Karena dia adalah Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui kehidupan setiap orang. Dan pada waktu itu wanita itu dia begitu kagum kepada Tuhan Yesus, sampai kemudian dia memanggil Tuhan Yesus dengan nabi.
Jadi nabi itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus terus membimbing perempuan itu, sampai kemudian perempuan Samaria itu dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus dia bukan hanya seorang nabi, tapi dia adalah Mesias atau juru selamat. Karena apa? Karena juru selamat Mesias itulah yang bisa mengampuni dosa manusia. Dia mengetahui kehidupan dari perempuan Samaria itu, bagaimana keberdosaannya. Dia punya banyak suami, tapi bukan suaminya, bukan yang sah. Dan kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus mau mengampuni dia. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria itu mengubahkan perempuan Samaria. Dia bukan hanya menjadi orang yang tidak malu bertemu dengan masyarakat di sekitarnya. Yang semula dia merasa tidak berharga, dia merasa begitu rendah, dia merasa tidak dipandang oleh masyarakat. Tetapi pada waktu itu dia tidak malu. Dia keluar dan dia kembali ke kampungnya. Bahkan dia bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan kehidupannya. Dia bercerita tentang Yesus yang adalah Mesias dan juru selamat, Allah yang bisa menyelamatkan kehidupan manusia. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, wanita Samaria yang dulunya dia merasa malu, merasa takut bertemu dengan orang, merasa tidak berharga, tidak berarti karena dosa-dosanya. Tetapi ketika dia tahu bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, membuat dia merasa layak dan dia merasa berarti dan berharga. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus yang peduli, Yesus yang tidak membeda-bedakan orang, bahkan dia mengasihi orang yang berdosa, dia mencari orang yang berdosa dan memberikan keselamatan, kesempatan kepada orang berdosa untuk kembali kepadanya. Mengingatkan kepada kita supaya dalam kehidupan kita juga tidak membeda-bedakan di dalam berteman. Bertemanlah dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman-teman kita, mengasihi semua orang. Dan adik-adik, ketika kita sudah mengenal, kita mengetahui bagaimana kasih Tuhan, kita juga harus membagikan kasih Tuhan, menyaksikan kasih Tuhan melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita, melalui perbuatan kita, sehingga orang-orang juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa yang dialami oleh wanita Samaria. Dia bukan hanya merasa sukacita karena dia mendapatkan keselamatan, tapi juga dia membagikan sukacitanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita hari ini juga diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita sekali lagi baca, Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah. Allah yang mengenal, Allah yang mengetahui kehidupan manusia, bahkan juga Allah yang mengasihi semua orang. Allah yang peduli, Allah yang tidak membeda-bedakan
setiap orang, bahkan Allah yang mau semua orang mendapatkan keselamatan. Ajari kami juga, hidup kami bisa jadi berkat, kami juga boleh bersaksi tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi setiap orang, sehingga orang lain juga boleh percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini upaya kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa